Kami dari kelompok 1, kenalkan nama saya Metria Iin Tamara. Nama saya Mana Astuti. Nama saya Erna Kusliawati. Nama saya Evita Ramawati. Nama saya Tiara. Saya Anissa Rizlia Nurjana. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang makanan bergizi isi piringku kepada masyarakat UIN. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih ya Bapak sudah mendapatkan waktunya dengan saya tadi. Di sini kami akan tentang makanan bergizi isi piringku. Nah, pada saat berikutnya itu 4 hari tidak sempurna. Sama sekali Allah menjadi sepiringku. Kalau slogannya dulu 4 hari tidak sempurna itu menggunakan susu. Namun pada slogan isi piringku tidak lagi menggunakan susu, karena sudah ada kandungan yang mewakili susu. Nah, di isi piringku ini ada makanan pokok. Makanan pokok itu yang karbohidrat yang kita konsumsi sekarang. Ada nasi, ada kentang, ubi dan lain sebagainya. Kemudian ada lauk pauk. Ini ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya ada ayam, lalu protein nabati contohnya ada tahu. Kemudian ada buah-buahan sebagai sumber vitaminnya. Buah-buahan yang kami pakai sekarang adalah buah semangka. Sebenarnya banyak banget buah yang bisa kita pakai, bukan hanya semangka. Kemudian ada sayur mayur, ini sebagai sumber serat. Nah, sayur yang kami pakai ini sayur kangkung. Karena mengandung banyak vitamin, zat besi, dan lain sebagainya. Makanan bergizi ini harus mudah dicerna, terus tidak terlalu panas, bersih, jumlah yang cukup. Jadi satu piring ini dibagi 2, lalu nasinya ini ada 2/3 dari setengah piring, lauk pauknya ada 2/3 dari setengah piring, lalu buah-buahannya ada 1/3 dari setengah piring, kemudian ada 1/3 dari setengah piring sayuran. Dilengkap ya? Dilengkap Pak. Oh, jadi susu tadi sudah mewakili ini ya? Sudah mewakili semuanya, karena dalam susu juga ada kalsiumnya, ada zat besi dan lain sebagainya. Baik, Bapak di sini juga ada karbohidrat seperti nasi. Nasi juga sangat penting ya bagi anak-anak SD untuk pagi hari kayak sarapan itu bisa di bekalnya juga. Nah, nasi juga mengandung vitamin B, kalium dan kalsium juga. Nah, bagi anak-anak itu nasi itu sangat penting ya, karena bagi mereka itu kalau nggak makan nasi itu kayak nggak makan gitu. Nah, bisa nasi itu bisa diganti pakai roti, gandum, seperti terus kalau zaman dulu itu makanya itu singkong, Indian gitu. Nah, tapi kan zamannya udah canggih ya sekarang, jadi anak-anak itu nggak mungkin loh pagi-pagi itu makan kayak singkong, terusan ubi jalar, nah terusan jagung-jagung kayak gitu kan. Nah, jadi diganti pakai nasi. Nah, bagi bapak-bapak udah sarapan atau Ya, sama. bapaknya sarapan apa? Pakai nasi dong. Pakai nasi. Iya, maksudnya Nasi pakai sayuran. pakai sapi sempurna juga. Kurang. Kurang. Karena sayurnya nggak ada. Jelas kita mau jelas nasi. Kalau saya makan nasi itu ya mungkin ada sayur, kalau ada sambal itu dulu nggak usah yang lain-lain kayak ayam itu pengen ayam. Jadi yang pentingnya Kalau saya pribadi kalau masalah lauk itu daripada ayam mendingan. Lagi sekarang ayam-ayam yang model sekarang ini ayam pakai ayam sebetulnya makanannya itu makan yang minyak. Ikan itu lah yang paling bagus. Ikan asin, ikan air merah, ikan emas, itu enak. Artinya apa ya? Dia tanpa ada bahan pengawetnya. Kalau ikan laut kan rata-rata semuanya kasih bahan pengawet. Kalau enggak ya rusak. Kan itu yang bagus. Ikan yang
daging kambing ataupun daging kerbau juga boleh. Nah, yang kedua ada unggas. Nah, unggas-unggasan itu contohnya kayak ada ayam, terus bebek ataupun entok itu bakal yang di desa kan ada entok lain itu. Terus ikan-ikan juga boleh, ikan kayak contohnya ikan layang, terus ikan gulame, ikan nila, dan ikan-ikan lainnya. Terus bisa juga telur, bisa juga susu dan lain-lain. Nah, sumber protein hewani dan nabati itu ternyata semua itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sumber protein hewani itu mempunyai kelebihan mengandung asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap tubuh. Tapi dia juga mempunyai kekurangan. Kekurangan dia itu mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang lebih tinggi dan harganya itu sedikit relatif lebih mahal. Nah, kolesterol dan lemak jenuh itu biasanya lebih ke daging dan relatif lebih sedikit di ikan. Kalau ikan kan kolesterol dan lemak jenuhnya itu lebih sedikit. Nah, anak-anak itu masih membutuhkan dua zat tersebut karena untuk proses pertumbuhan mereka. Tetapi kita sebagai orang dewasa lebih sedikit untuk mengonsumsinya karena mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Kalau kita mengonsumsi lebih banyak itu akan kayak orang tua itu Pak, nanti dicek kolesterolnya lebih tinggi kayak gitu kan kurang baik. Terus kelebihan dan kekurangan sumber protein nabati itu lebih unggul daripada hewani. Sumber protein nabati itu tuh kayak mempunyai asam amino yang lebih tinggi, yang lebih rendah kayak gitu. Terus kelebihan lainnya itu harganya relatif lebih murah karena tahu tempe 5.000 udah dapat banyak Pak. Kalau daging kan nggak dapat kalau 5.000 itu. Terus kekurangannya itu dalam mengonsumsi protein nabati itu kurang higienis karena kalau tahu tempe kan itu memproduksinya difermentasi, direbus, terus dikendam, terus baru dikasih kayak pengawet pagi kayak gitu ya Pak ya. Jadi kurang, itu kekurangannya sih. Jadi masing-masing protein hewani dan nabati itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Ini saya akan menjelaskan tentang sayuran kangkung. Nah, kelompok kami itu mengambil sayuran kangkung karena kangkung itu mengandung vitamin, zat fosfor, zat besi, dan zat urin. Nah, ada kurangnya juga dari zat urin itu jika kita melebihi makan terlalu banyak mengonsumsi kangkung itu dapat mengakibatkan kayak penyakit asam urat. Nah, di sini juga kita jika mengonsumsi kangkung itu tidak boleh melebihi dari waktu 5 jam. Dan kalau kita ingin memasak kangkung itu paling lama itu kita memasaknya 3 menitan. Karena kalau kita terlalu lama memasak itu kemungkinan warna dari sayuran kangkung itu akan berubah kayak warna coklat gitu ya Pak. Iya, kayak berkurang gitu. Nah, terus habis itu kangkung juga sehat sekali buat kita. Kadang juga sayur kangkung itu kayak mengandung kalau buat kita itu kadang ngantuk gitu kan. Terus tapi dia juga punya manfaat yang banyak. Juga dapat mengandung kayak manfaat itu ada kayak menyuburkan kandungan, terus bisa manfaat buat kayak ibu lagi menyusui gitu. Tapi kalau kita sering berlebihan itu kita bisa kayak diare gitu. Nah, di situ iya emang ngantuk Pak. Terus nah, dia juga mempunyai serat yang tinggi gitu. Dia juga vitaminnya kan tadi saya belum sebutkan. Dia juga mempunyai vitaminnya A sama K. Terus habis itu kalsium ya Pak. Kayaknya Pak. Kemudian dalam buah semangka ini juga terdapat kandungan vitamin B6 dan juga asam folat, magnesium dan juga kalium. Nah, buah semangka ini dapat dimakan walaupun perut kita sedang kosong, karena buah semangka ini terdapat banyak sekali air di dalamnya
sehingga memiliki pH yang cukup tinggi, yaitu pH dalam semangka ini yaitu mencapai sekitar 5,2 sampai 6,7 pH, sehingga aman dikonsumsi pada orang yang memiliki penyakit asam lambung. Kemudian ada manfaat dari buah semangka ini sendiri, yaitu untuk mengatasi sembelit, karena buah semangka ini terdapat serat di dalamnya. Kemudian dapat mencegah penyakit mata, karena dia memiliki vitamin A. Kemudian mencegah adanya kolesterol, tekanan darah, serta penyakit jantung dan juga kanker. Buah semangka ini dapat mengoptimalkan pencernaan, kemudian dapat menghilangkan dehidrasi. Kenapa? Karena di dalam buah semangka ini tadi mengandung banyak sekali mineral di dalamnya. Nah, selain buah semangka, kita juga dapat menggunakan buah pepaya, karena buah pepaya juga memiliki kandungan seperti vitamin C dan vitamin A bersama ya bersama. Nah, kemudian buah pepaya ini juga mengatasi sembelit karena banyak serat di dalamnya. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan wortel karena memiliki vitamin A, yaitu untuk sehat mata kita. Kemudian ada juga buah, selain itu juga untuk pembersih ginjal. Kemudian ada tadi buah pepaya, itu untuk melancarkan pencernaan dalam tubuh kita. Oke, sekarang di sini kita mau berbincang-bincang sedikit ya Pak ya soal makanan bergizi isi piringku. Sambil kita berbincang-bincang enaknya sambil makan ya Pak ya. Dan tadi kan udah diem aja nih ya. Silakan Pak dimakan. Ini hidangan yang kami buat dari kelompok 1 nih Pak, dicobain ya. Oke. Pak, udah sarapan belum Pak? Ya, bagus ya. Ya, oke, sambil makan saya jelasin ya Pak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang minum atau cairan ya Pak ya. Jadi di sini bapak-bapaknya gimana nih? Minumnya udah bagus belum sih dalam 1 hari sudah 18? Bisa lebih. Bisa lebih. Bagus banget sih memang ya Pak. Tapi kan kalau zaman sekarang anak-anak muda seperti saya ini sukanya minumnya tuh yang berasa-rasa ya Pak ya. Jarang banget yang suka yang kayak cuman air putih aja karena nggak enak, nggak ada rasanya ya kan Pak. Lebih sukanya minumnya itu yang minuman yang sudah jadi kayak seperti boba, cetai, tanti, es cekek, pop ice. Es cekek itu yang marimas itu Pak. Zaman sekarang sebutnya es cekek. Dibanding kita tuh nggak suka Pak minuman yang kayak gini, padahal ini sehat ya Pak ya. Sehat, bahaya banget kan dengan minum-minuman konsumsi kayak gitu. Kalau makan semangka ini jangan dibuang. Yang untuk pembersih ginjal itu yang ini, yang putih. Ini fungsinya untuk pembersih ginjal. Nah, ini ya kalau bening, nah ini kan dibuang nih. Jangan. Ya gitu ya Pak. Jadi konsumsi air putihnya udah baik ya untuk Bapak. Jadi Bapak di sini ngopi nggak sih? Ngopi itu. Ngopi ya. Jadi menurut pendapat Bapak gimana sih kalau ngopi berlebihan tapi tidak mengkonsumsi air yang baik itu seperti apa Pak? Kalau kita ngopi berlebihan itu timbulnya nanti perutnya kembung. Dalam 1 hari itu menurut kesehatan, kopi itu 1 hari itu 4 kali. 4 kali. Itu kesehatan, pagi, siang, sore, malam. Kita jam malamnya itu sekitar jam 8. Nah, fungsi kopi itu sebenarnya untuk penguatan jantung. Karena saya sudah belajar yang langsung itu orang dari Polda, bahwasanya meminum kopi itu maksimal 4 kali saja. Minimal 3 kali, minimal itu 1 hari. Kalau berlebihan nanti akan timbul perutnya kembung, dan itu juga tidak enak. Tidak baik bagi kesehatan juga Baik ya untuk Pak. kesehatan karena Nih Pak. Jadi ya betul ya Pak ya, mengkonsumsi air putih itu bagus bagi tubuh kita ya. Karena setiap harinya kita selalu mengeluarkan cairan ya kan. Yang cairan yang sudah dikeluarkan dan kita harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan tersebut ya kan Pak. Betul dong. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini hidangan dari kami. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat ya Pak ya. sehat. Semakin tua itu kita harus mengurus badan gitu kan Pak ya, menjaga kesehatan agar selalu tetap optimal. Apalagi Bapaknya sepertinya produktivitas sekali waktunya ya kan. Nah, betul sekali. Jadi dengan makanan bergizi dan isi piringku itu
kita harus mencukupi sumber karbohidrat, sumber protein, sumber serat, dan sumber vitamin, serta minum air putih yang cukup setiap harinya. Terima kasih atas waktunya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya dan semoga Bapak selalu sehat. Amin. Sekian penyampaian materi tentang makanan bergizi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I thank God in my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby.